Dua institusi besar yaitu BlackRock dan JP Morgan terpantau borong saham-saham grup Barito, borong saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Mereka tercatat borong TPIA dan Brand. Biasanya nih, retail nafas pendek begitu muncul berita-berita kayak gini nih, mereka rawan FOMO gitu ya. Apalagi beberapa waktu belakangan ini saham-saham grup Barito ini cenderung turun kan. Pertanyaannya adalah retail nafas pendek kayak saya gini udah waktunya beli bareng BlackRock dan JP Morgan yang udah diberitain lagi borong itu apa enggak sih ya? Atau malah jangan-jangan masih ada peluang atau ada kemungkinan masih bisa turun lagi gitu. Jadi sekarang nanti di video ini kita akan bahas dari sisi teknikal gimana respon marketnya dan level-level berapa aja yang perlu kita pantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini IHSG menguat ya 0,9%, tutup di 9.032,58. Higher low candle-nya tutup di atas 9.000 nih. Sekarang level yang dipantau bukan lagi kalau maksudnya kalau IHSG turun ya dalam waktu dekat. Level yang dipantau bukan lagi 8525 tapi 8715. Kalau kita lihat strukturnya nih IHSG pullback terakhirnya di 8715. Jadi selama nggak ke bawah 8715 maka peluang untuk lanjut naik bahkan ke 10.000 ya mungkin. Siapa tahu dalam waktu yang nggak terlalu lama itu bisa kesampaian. Tapi kalau breakdown 8715 ya udah terbuka peluang koreksi lebih dalam, kemungkinan yang ngetes 8600, 8700 lagi 8600 gitu ya, atau bahkan kalau sampai breakdown 8500-nya ya lebih dalam lagi gitulah. Mudah-mudahan sih nggak sampai breakdown 8500 lah kalau ternyata IHSG koreksinya sampai ke bawah 8715. Dalam waktu dekat ke depan ini dari kondisi terakhir yang ya hari ini peluangnya sih masih lebih besar ke atas ya. Mudah-mudahan tetap masih enak di tradingin, tetap stay safe, tetap strategi antisipasinya dijalanin, stop loss, trailing stop, take profit dipasang dia supaya nggak telat jualan aja sih. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya biar nggak kepanjangan, jadi ada 4 yang mau saya bahas nih. Pertama Bull, oke. Bull lunas targetnya, muncul di strategi yang ada di dalam list rekomendasi. Munculnya itu kalau saya nggak salah inget ya tanggal 9 atau tanggal 12 Desember dah muncul, 12 kalau nggak salah. Disamperin tuh tanggal 12. Saya pikir nggak langsung tanggal 12-nya disamperin, tapi ternyata disamperin. Dapat barang harusnya, setidaknya kemarin tanggal 13 tuh dapat barang. Dan targetnya saya nggak nargetin terlalu muluk, meskipun tetap ada peluang yang cukup besar juga untuk naik ke atas 650, cuman ya targetnya waktu itu di 600, 610 gitu ya, 615, dan hari ini tutup di 640, tutup di atas 615. Ini sih bagus, dan buat yang udah jualan ya happy cuan ya. Yang belum jualan tinggal pasang trailing stop seperti biasalah. Boleh pasang di 620, boleh pasang di 600 gitu sih. Trailing stopnya pasang 600 juga boleh. Kalau kita lihat intraday strukturnya situ 600 ya, selama nggak ke bawah 600 mah arahnya masih ke atas. Mudah-mudahan lancar ke 700 lah ya. Mudah-mudahan ini juga masih bisa dipantau buat bekal fast trade besok kali ya. Ya 660 disundul buat para highliner aja sih. Intinya sih happy cuan poolnya. Strategi yang ada dalam list rekomendasi beberapa hari yang lalu berjalan dengan lancar dan nyampe target. Next ada PSAP. PSAP akhirnya dan target TP1 di 660. Waktu itu belinya di 565, 540. Target TP1 di 660, hari ini lunas disamperin. Strateginya sih ada mulai Desember kemarin ya. Setupnya sih kebentuk tanggal 12. Sebulan lah ini, hitungannya sebulan ya, nggak sia-sia lah nunggunya lah ya. Mudah-mudahan udah pada cuan, happy cuan. Yang belum punya lagi, belum jualan atau masih ada barang, pasang trailing stop
atau stop lossnya dinaikin ya di 625, karena di intraday ini strukturnya pullback terakhirnya 630, selama nggak ke bawah 630 ya arahnya masih ke atas, gitulah ya kira-kira. Happy cuan PSAB. Yang berikutnya ada Harum. Kalau ini di spill waktu tadi live trade pagi tadi di spill di sekitar sini nih. Aduh, nah agak telat tadi spillnya sekitar 12.30 12.20 lah seingat saya situ harganya, dan tutup di 12.85. Baik yang udah jualan maupun yang belum jualan ini sama-sama masih ada cuan, dan buat yang belum jualan tinggal pasang trailing stop di 12.45, jadi masih ada cuan lah, minimal nggak rugi fee kalau misalnya kejual di 12.45. Happy cuan Harum masih bisa dipantau juga untuk bekal fast trade besok ya. Kemudian yang berikutnya ada Mina. Ini kalau ini di live sesi 2 sambil kita tongkrongin screener ya tadi. Sesi 2, sesi 1 deh ini kalau nggak salah ingat. Intinya sih Mina tutup di 630 ini iya sesi 1 ini ya. Sorry, sesi 1. Mina tutup di 630 tadi, belinya sih di sini ya. 590, 580 situlah. 585, 590, 580 area ini, dan tutup di 630. Jadi buat yang masih ada barang maupun yang udah jualan sama-sama dalam posisi profit ya, jangan lupa pasang trailing stop aja buat yang masih ada barang. Gitu sih, tutup di 630 tinggal pasang trailing stop, nggak perlu terlalu jauh trailing stopnya ya, belinya kan masih di bawah 600 tuh, jadi ya stop lossnya atau trailing stopnya 605 boleh lah. Happy cuan Mina. Ngegasnya sesi 2 ini tadi, belinya sesi 1. Yang lainnya nggak dibahas supaya nggak terlalu lama. Lumayan lah hari ini ada beberapa yang udah kasih cuan ya. Kemudian stok ideas kemarin yang pertama ada Bumi. Strategi untuk nge-swing sih ngantri ya di sini 382, stop loss di bawah 354. Belum dapat. Buat yang masih pengen atau minat ngantri, lebih serp ngantri di 382 ya silakan ya. Ini juga besok masih bisa dipantau nih, siapa tahu besok ngegas nih. Kalau besok ngegas ngegas ke berapa nih? Ngegas di 436, 434. Berarti ada peluang nyamperin sini dulu 460-an dulu gitu ya kira-kira. Cuman sih saya pribadi lebih seret kalau jemput 380-an dulu sih ya, biar nggak terlalu gede aja stop lossnya, dan nge-swing agak santai aja strateginya gitu ya. Kemudian yang kedua Doit belum dapat karena strateginya ngantri di 338 ya. Ya 338, 336 itulah. Stop lossnya 320. Jadi antriin dulu di situ boleh sambil dipantau besok, karena ini masih bisa dipantau dan bisa masuk ke dalam list buat fast trade besok juga sih. Nembus ke atas 366 ikutan beli boleh, stop lossnya nggak perlu terlalu jauh, cukup di ya sini aja 354 gitu. Kemudian berikutnya ada GJTL dapat barang karena strateginya ngantri di sini ya, saya ingat saya 1110 dah atau di 1115. Intinya sih ini harusnya dapat barang lah. Stop loss di 1075 1070 dan targetnya masih di atas ya, jadi masih bisa disimpan buat yang belum punya barang dan minat, besok bisa langsung dibeli. Stop loss tetap di 1075 atau 1070 atau kasih toleransi dikit di bawahnya. Berikutnya ada LPPF. Ini ngantri. Strateginya ngantri di 1770 belum dapat. Bisa dipantau juga buat bekal fast trade besok sih. Ya, saya lebih serak ngantri aja karena stop lossnya di 1730 supaya nggak terlalu gede aja. Kemudian berikutnya ada Pegeo. Ini belum dapat juga. Antri coba, siapa tahu dikasih ya. 1200, 1210 gitu, 1210 lah. Stop lossnya 1140, 1135. Itu nih. Cakep ini. Mudah-mudahan dijemput dan lancar ke 1390, 1400 gitu ya. Next, kita bahas saham-saham yang ini nih. Diberitakan lagi diborong JP Morgan sama BlackRock, yaitu si TPI Adat Brand. Saya nggak mau bahas tentang beritanya, tapi
langsung to the point aja. Kita bahas respon marketnya gimana. Jadi kita lihat dari sudut pandang technical analysis. Si TPIA dulu ya. TPIA ini sebenarnya ada di area yang bisa dibilang ini area beli, tapi areanya lebar sekali dan setup sebenarnya juga udah ada, udah kebentuk. Tapi kok tapi sih, bukan tapi sih ya. Nah, setupnya sini nih. Nah, area belinya agak bawah dikit lagi, belum dijemput ya, tapi juga boleh sih, tapi belum jemput area beli gitu. 6150, 6175 itu sih. 6670 boleh sebenarnya, tapi saya lebih serak 6160, 6150 dan 5700 lah ya. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 5275. Nah, sekarang karena belum ada sinyal bullish reversal dan kalau kita lihat perjalanan harga dari Juni lah ya, Juni tahun lalu sampai sekarang kan cenderung downtrend nih, malah kita bisa perlakukan ini strukturnya kayak struktur eksternal aja. Ini karena masih cenderung downtrend, maka saya lebih pilih tunggu setup baru kebentuk atau tunggu pola-pola bullish reversal yang lebih kuat lah ya untuk beli. Atau setidaknya ya kalau lihat strukturnya gini sih lebih enak kalau dia udah naik atas 7875 7875 lah ya, selama belum ada setup baru yang kebentuk. Kecuali ada setup baru yang kebentuk, oke lah kita bisa manfaatin. Atau kalau mau incer atau ya incer harga lebih bawah, antri-antri, coba antri-antri ya di 6150 5700 area situ sih gitu ya. Ya memang JP Morgan, BlackRock intinya asing lah beli, tapi kita kan nafasnya nggak sepanjang mereka ya. Jadi saya lebih pilih tunggu sinyal bullish reversal yang lebih oke, tunggu setup yang lebih oke untuk memperbesar win rate supaya lebih meminimalisir nyangkut gitu aja sih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Berikutnya brand. Sebenarnya brand lebih oke kalau kita lihat trennya setidaknya di periode yang sama dari Juni sampai sekarang atau ya dari April sampai sekarang gitulah. Lebih cenderung uptrend brand meskipun ini lebih terlihat sideways ya. Sideways, range-nya lebar sekali. Yang jelas selama brand masih anteng di atas 8,5, nggak ke 8,5 atau lebih bawah lagi, sepertinya masih menarik diperhatiin. Cuman bikin yang bikin saya agak apa ya, was-was terus hati-hati lebih banyak itu adalah waktu dia naik ke atas 10.350 di November 2025 kemarin, dia nggak berhasil tutup di atas 10.350, bikin shadow di sweep doang dan ada rejection, ada lanjut candle merah, lanjut pola bearish reversal, lanjut turun gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen beli ya lebih enak sih sedekat mungkin dengan 8,5 di bawah 9.000 sih oke, supaya resikonya nggak terlalu gede. Kecuali di sini nanti muncul sinyal-sinyal rebound yang lebih oke lah. Hari ini sih gap up, tapi saya nggak opini pribadi saya ini nggak jadi sinyal beli yang kuat gitu. Jadi area 9.700 9.800 untuk jangka pendek masih memungkinkan direspon jadi resisten. Kita lihat aja di intraday-nya besok atau dalam waktu dekat ke depan. Di pekan ini sih sisa besok ya, karena hari Jumat tanggal 16 libur tuh. Jadi siapa tahu nembus ke atas 9.800 dan minat pengen dibeli untuk fast trade, bisa-bisa aja stop lossnya nanti di bawah 9,5 gitu mungkin kalau untuk brand gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Next, oh ya, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama CBDK. Hari ini menguat 9,7%. Ya, ini gap nggak sih? Iya, ini ada gap kecil ya. Habis nutup gap kecil ini nih 7125 si CBDK membal. Bagus sebenarnya membalnya, cuman pengennya saya agak lebih bawah dikit gitu.
nawar mulu sih ya. Pengennya sih agak lebih bawah dikit, tapi ya udahlah. Ini dia udah membal, sinyal repo-nya bagus ya. Kalau udah gini jangan ke bawah 6875 lagi, nggak enak soalnya kalau ke bawah 6875 lagi. Dari kondisi yang terbentuk hari ini, dari penutupan hari ini, tutup di 7950, volumenya juga oke lah ya. Ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke area 89, 8900, 8750, 8900 ya. Waspada di sini paling ntar, karena area ini masih memungkinkan jadi area resisten, kecuali di breakout bisa jadi lebih bagus sih. Itu kali ya. Mudah-mudahan dilanjut, dan untuk besok coba dipantau, siapa tahu ini apa namanya, bisa diikutin lagi, bisa dimasukin ke dalam list atau bekal buat besok fast trade sih. Kalau nembus 8000 stop lossnya cuma di 7825, 7800 lah gitu ya. Tapi ya buat fast trade dulu lebih enak. Ngantri sih, ngantrinya di berapa nih kira-kira? Kalau misalnya turunnya nggak banyak-banyak, berarti di ke atas 7775 7775 ya, kurang lebih situ ya, atau di bawah lagi di 7400, 7425, 7400, kurang lebih di situ. Mudah-mudahan lancar ke 8750, nggak pakai banyak drama. Next ada HBAT nih. Udah disenggol belum ini ya? 306 belum nih ya, tapi ya hitungannya nyampe lah area-area belinya nih. Hari ini lebih indecision, coba besok perhatiin ya, coba besok perhatiin, dan perlu diperhatiin di intraday-nya juga. Apalagi kalau besok berhasil ke atas 372 nih, peluang untuk lanjut ke atas jadi lebih gede. Tapi hati-hati, waspada di area 420-an ya, 420, terus berapa lagi tuh, di 420, 434 itu masih sangat memungkinkan jadi resisten. Menarik tapi ini, karena masih cenderung uptrend ya, strukturnya bagus, uptrend, strukturnya eksternalnya ya masih uptrend. Kemudian ya selama dia sebenarnya ya, selama dia nggak ke bawah 256, arahnya sih masih ke atas. Maksudnya masih ada peluang yang cukup gede untuk membal lagi dan ke atas. Jadi masih ini sih HBAT bisa diincar, hati-hati volumenya aja, tapi gitu doang ya. Next ada IMPC kan? Oke. IMPC sih serem gocekannya ya. Sebenarnya IMPC itu ketika kemarin breakdown 3540 dan misalnya tutup di bawah 3540, maka uptrend ini bisa dibilang udahan. Tapi karena tutupannya naik lagi nih ya, naik lagi di 3640, maka level confirmnya itu ada di 3280. Tadi pagi sempat nembus ke bawah 3280 tuh, tadi pagi atau siang gitu ya. Tapi tutupannya nggak di bawah 3280, terus aja kayak gitu nih. Intinya adalah yang mau poinnya adalah ini adalah area beli 3250 sampai 3020, ini area beli. Jadi kalau misalnya posisinya minat pengen beli MPC, coba tungguin area 3250 sampai 3000-an lah, 3020 lah ya. Stop lossnya kalau ke bawah 3020 sih di situ. Dan kalau udah punya barang tinggal ditunggu, mudah-mudahan nggak nyangkut ya, kalau nyangkut ini yang susah. Kalau punya barang ya itu tadi, berarti stop lossnya atau trailing stop di 3010 atau 3000 lah. Di weekly yang lebih serem nih, kalau ternyata turun breakdown 3020, berarti arahnya ke sini lagi ya, 2820, 2640, 2,5 gitulah. Selama dia nggak ke bawah 2420, ini arahnya masih ke atas tapi di weekly ya. Jadi boleh juga kalau ternyata
breakdown 3000, tungguin di 2800-an itu ya. Ya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Next ada BEST. BEST, oke. Belum dites kayaknya, ini area 135 ya. Oh udah, masih jadi resistensi wajar. Dan buat yang udah punya barang, mudah-mudahan nggak nyangkut. Tinggal pasang trailing stop atau stop loss di 115 ya. Yang baru mau beli, ini sih buat fast trade dulu kali ya. Kalau baru mau beli, besok nyundul kata 124, oke lah sepertinya dibeli ini. Bisa dipakai bekal fast trade juga nih besok. Contekan, saya tulis sini lah. BEST gitu ya. Nah, stop lossnya nanti di 119 aja. Jadi break 124 ngikut, kalau enggak ya biarin gitulah, buat fast trade dulu aja. Mudah-mudahan sih bisa nyundul ke 127 atau lebih atas dikit, 130, 127, 130 tuh mudah-mudahan disamperin lagi gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 15 Januari 2026. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada ADMR. ADMR nih, hari ini melemah 1,7% inside bar pattern dan masih uptrend. Peluang untuk lanjut ke target-target berikutnya masih ada. Bahkan di sebelah kiri nih, ini memang sekarang ini lagi tes area-area resisten ya. Mudah-mudahan sih bisa di breakout. Kalau lihat tren yang masih bagus ya, ada kemungkinan dia bisa breakout. Tren dan volume ya. Karena hari ini ngetes area resisten dan bisa dibilang ada rejection lah ya di area itu. Inside bar pattern hari ini merah kan, melemah kemarin bikin shadow gitu kan. Jadi nggak ada salahnya ngantri. Area belinya sekitar 1850 terus 1700-an. Jadi boleh lah ngantri di 1850. Stop lossnya kalau turun apalagi tutup di bawah 1680. Targetnya incer 2400 dulu lah ya. Mudah-mudahan bisa ke atas 2000-an dengan lancar setelah jemput order beli. Kemudian yang kedua ada Breeze. Oke, Breeze menarik karena hari ini menguat 6,6%, tutup di 2250. Bukan menguat 6,6%-nya yang menarik, tapi tutup di 2250-nya ini yang menarik. Karena jadi ada setup. Dan naik nembus ke atas 2210. Jadi ibaratnya kan ini bukan ibaratnya sih. Ini kan downtrend lah ya. Kalau kita lihat dari Mei atau dari Mei sampai sekarang itu perjalanan harganya ya, itu kan downtrend. Kemudian kalau kita zoom out lagi, deket area lowest tahun 2025 ternyata membalnya. Dan di downtrend ini, downtrend minornya hari ini selesai karena naik ke atas swing lower high terdekat sebelumnya, yaitu di 2210, ditembus tuh 2210-nya. Kemudian tutup di 2250, jadi ada setup CB1 juga, jadi ada peluang rebound lebih tinggi, ada peluang naik lebih tinggi. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk ini adalah di 2360 ya. Dan strategi belinya kalau misalnya minat beli Breeze, ngantri aja. Kenapa ngantri? Karena pertama ini area resisten nih, 2260 ini juga masih sangat bisa direspon jadi area resisten. Bukan sangat bisa ya, tapi masih memungkinkan sekali direspon jadi area resisten. Jadi nggak ada salahnya lah ngantri. Area belinya di 2160, 2110 lah ya. Sebenarnya mulai dari 2210 sih, 2210, 2160, 2110. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2070. Kemudian target TP1 di 2360, target TP2 di 2540 ya. Itu. Ini juga udah ada bullish divergence, cuma neckline-nya belum di breakout. Neckline-nya ada di sini nih. Di 2290, 2300-an itu ya. Kemudian yang ketiga ada CTRA. Mana nih? Nah, ini dia. CTRA hari ini menguat 4%. Tutup di 905. Jadi ada setup juga dia. Dan kalau kita lihat perjalanan harga dari Agustus sampai sekarang kan cenderung downtrend ya. Swing lower high terakhir ditebus, berarti minor downtrendnya udahan. Semoga bisa lanjut naik lebih tinggi, tapi
strategi belinya ngantri aja ya, karena area ini nih area 915 930 itu masih sangat memungkinkan direspon jadi resisten. Jadi ngantri di 865, stop loss kalau tutup di bawah 825. Sebenarnya area belinya dari 890, 865 dan 845. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di 820 atau lebih bawah. Target TP1 di 955, target TP2 di 1035. Mudah-mudahan sih bisa ke 1000-an ya. Dan udah ya, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.